Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Wicek, Mirsa Pal TV di mana wae berado. Balik lagi dari kami dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita program kesayangan kita setiap pagi, Halo Palembang, yang bakal nunjuk informasi dan juga inspirasi buat masyarakat Sumatera Selatan. Hari ini kami juga nak ngucap ke selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu yang ada di seluruh dunia, karena ibu-ibu inilah yang membuat anak-anak bisa berprestasi dan juga menjadi orang-orang yang sangat menginspirasi. Hari ini bersama aku Hage Kaindi dan aku Amal Zafira. Pemirsa, pastinya Cik Hagai, apa kabar hari ini? Sehat. Sehat. Kita hari ini ping-ping. Cik Amal, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat galau ya. Kita memperingati Hari Ibu, bahwa memang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Betul sekali. Sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi benar. Walaupun ibu mau kerja, berpendidikan atau tidak, memang ibu itulah tonggak utama dari anak-anak dan keluarga pastinya ya. Oke. Dan hari ini pastinya Cik Amal, ngomong-ngomong masalah ibu, di sini sebenarnya di studio ini sudah banyak ibu-ibu nih. Cuman tidak tertangkap kamera ya, Mas. Iya, banyak emak-emak ya. Nah, inilah bukti bahwa dengan hadirnya emak-emak ini yang menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Dengan tema kita hari ini, Tumbuh Bersama Ilmu, Perjalanan Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2023. Langsung baik kita kenalan, Cik Amal. Betul, ini ada adik-adik kita yang sangat berprestasi dan juga membanggakan pastinya Cik Haga. Ini ada yang pertama, Muhammad Carlos Anugrah ya. Ada winner, pemenang Putra Pendidikan SMP Sumsel 2023. Halo, Carlos, apaannya panggilannya? Carlos. Apa kabar? Baik sekali, Cik. Baik sekali. Wow, ini adalah winnernya, Cik. Winner Putra Pendidikan SMP Sumsel ya. Luar biasa. Nanti kita kenalan lagi. Benar. Yang kedua ada Arin Kalisa Lubis, winner Putri Pendidikan SMA Sumsel 2023. Hai Arin. Halo Kak. Halo, sehat? Sehat, baik. Alhamdulillah. Wah. Luar biasa semangatnya pagi ini ya, Cik Haga. Sama nih kayak kita pakai pink-pink. Oh iya, janjian ya kita ya? Janjian. Oke, kita satu lagi, Cik Haga, kenalan ada Nesha ya. Iya. Nesha Kalista Princess Nafa. Ada juga ini winner Putri Pendidikan SMP Sumsel tahun 2023. Apa kabar? Sapaannya Nesha? Sehat walafiat, baik. Wow, semuanya semangat sehat. semua pokoknya ya pagi ini ya. Luar biasa. Pastilah sarapan ya. Sudah sarapan semua adik-adik? Belum ini Cak. Gara-gara atau belum banyak kali sarapannya ya. Belum banyak. Ya, bisa jadi ya. Tapi kita walaupun di sini ada 3 adik-adik, kita juga ingin memberikan informasi kepada pemirsa di rumah pastinya tentang apa sih yang sudah mereka raih pastinya dari ajang putra dan juga putri pendidikan SMP SMA Sumsel 2023. Betul. Kita nak kenalan lebih lanjut nih, mungkin kita langsung persilakan baik masing-masing mereka ini untuk memperkenalkan dirinya. Dengan Arin dulu mungkin. Boleh. Yang pertama. Halo semua, perkenalkan saya Arin Kalisa Putri sebagai winner Putri Pendidikan 2023 sekaligus sebagai Best Talent Putri Pendidikan 2023. Terima kasih. Wow. Tepuk tangan dong semuanya. Wow. Jadi predikatnya itu bukan cuma winner, juga dia dapetin predikat Best Talent ya. Best Talent. Nanti kita tanya lagi. Ya. Oke, kita kenalan lagi. Ini Cik Haga pengen yang mana? Sebelahnya. Oh, sebelahnya. Saya Memang kalau cowok ini pilih yang cewek ya. Oke, boleh. Silakan. Nesha, kenalan sama pemirsa Pal TV dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. I'm Nesha Kalista Princess Nafa as winner Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2023. Terima kasih. Wow, luar biasa. Nesha ya panggilannya. Nesha. Betul. Oke, kita kenalan juga itu sama cowok yang paling ujung. Iya, yang paling ganteng di antara yang tiga paling ini ya. ganteng. Cik Haga ada ganteng berarti. Antara 3. Oh iya. Silakan Carlos, kenalan dong. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Carlos Anugrah, winner Putra Pendidikan Sumatera Selatan kategori SMP Sumsel. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wow, pagi Carlos. Luar 3 biasa. adik-adik kita yang sangat luar biasa dan berprestasi, membanggakan ibu-ibu, mama-mamanya, keluarganya pastinya ya. Karena Cik Haga ngomong-ngomong masalah ibu, ialah ras terkuat di bumi ujinya. Oh tidak iya, boleh dibantah. Iya. The power of mama. The power of mama. Iya. Sen ke kanan, belok ke kiri, tidak masalah. Tidak masalah. Dia benar tuh lah Cik. Benar.
Kita nak kenalan yang mana nih Cik Agai? Kita pengen kenalan sama yang dapat 2 predikat tadi. Boleh. Ya. Ada Arin ya, Arin Kalisa Lubis. Nah Arin, kita pengen tahu dong dapat 2 predikat dan juga sebagai winner. Nah itu predikat apa sih best talentnya? Iya, boleh diceritain nggak sama pemirsa di rumah? Izin menjawab Kak ya. Kemarin Arin itu bermain drum karena saya ini satu-satunya ya perempuan yang bermain alat musik, apalagi drum kan, yang unusual gitu. Jadi ya sekalinya juga main itu kemarin bermain rock, lagu rock, semi rock. Jadi ya nggak tahu ini alhamdulillah bisa dapat gitu Kak. Oh, jadi talent yang ditunjukin adalah main drum ya. Nggak biasa ya cewek main drum, apalagi rock ya. Kalau si Amal alirannya apa? Aliran pesat. Dangdut ya. Iya, bisa. Oke, itu dia ya, karena unik tadi Cik. Karena unik ya. Dan mungkin juga eye catching ini jarang. Apalagi anak-anak yang menyukai drum alirannya rock. Nah, kalau boleh tahu ini kapan sih pemilihan dari putra-putri pendidikan Sumsel 2023 ini, Arin? Kemarin itu berlangsung sebenarnya pemilihan tahapnya itu banyak Kak. Mulai dari kemarin audisi pertama itu bulan Agustus kalau nggak salah, September. Nah, abis itu ada audisi kedua juga. Mereka menerima audisi kedua. Nah, di audisi kedua ini kan kami harusnya datang cuma buat ngeliat kan. Nah, jadi di sini abis itu setelah 2 bulan kemudian, kalau nggak salah bulan seminggu 2 minggu yang lalu ya berarti ya. Nah itu ada grand final. Nah sebelum grand final itu 3 hari berturut-turut. Yang pertama ada workshop, habis itu best talent ya, baru terakhir grand final. Oke. Grand final terakhir kapan? 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu ya. Masih hangat ya Cik Amal ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin masalah putra-putri pendidikan ya, kalau Arin ini pendidikan SMA begitu. Kalau itu bisa dijelasin nggak sih putra-putri pendidikan itu apa? Jadi di sini mungkin yayasan ya, organisasi yang kayak mendukung yang untuk pendidikan itu bukan hanya sekedar secara teori tapi keterampilan juga. Kami kan juga ada proker-proker yang disediakan selama menjabat setahun ini kan Kak. Nah itu juga kami hanya ingin menciptakan remaja Indonesia yang peka dan peduli terhadap pendidikan gitu. Jadi sebuah komunitas, sebuah perkumpulan orang yang di dalamnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat gitu. Oke. Sih dari yayasan berarti ya. Oke. Apakah ini dikaitkan juga dengan dinas pendidikan? Bekerja sama dengan dinas pendidikan atau juga? Berbeda? Atau beda nih? Yayasannya? Iya betul. Ada ya. Oke, baik. Nanya juga Cik Agai? Iya, ke Nesa nih. Nesa, apa sih kira-kira yang membuat Nesa mau untuk ikut dari perpejenan ini untuk menjadi putri pendidikan Sumatera Selatan? Nesha ingin menunjukkan kepada generasi muda Sumatera Selatan ini betapa pentingnya pendidikan itu. Tanpa pendidikan, kita kan nggak tahu ilmu yang ada di sekitar kita, yang ada pada dunia ini. Jadi Nesha tuh ingin menunjukkan kepada generasi muda Sumatera Selatan betapa pentingnya pendidikan itu. Wow, berarti dari Nesanya yang pengen untuk ikut ya? Oke, bukan disuruh mama ya? Mama yang mana Mama Nesha? Oh itu dia. Oh itu Mama Nesha ya? Nesha SMP mana? SMP Negeri 14 Palembang. Oke, SMP Negeri 14. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9 itu kelas 2 ya? Kelas 3. Jadi maaf lalu lupa Cik Amal. Iya, berapa puluh tahun yang lalu? Ya kan lo, baru lo. Pertama SMA lo Cik Amal ya. Itu berarti kalau Nesha ya dia pengen generasi muda juga lebih tahu peduli bahwa memang pendidikan itu sangat penting. Betul. Kita tanya juga nih di Carlos. Carlos. Awal mulanya pengen ikut ajang dari Duta Pendidikan Putra-Putri Pendidikan ini apa sih Carlos? Saya itu saat awal-awal ingin masuki dunia pendidikan ini, saya ingin menemukan dan mencapai insight baru di mana kita tahu kalau ilmu itu dapat didapatkan di mana saja, bisa di mana saja dan benar-benar sangat penting kan. Jadi Carlos ingin menemukan insight baru dan pengalaman baru serta tentunya mendapatkan experience baru di sini. Oke. Carlos dari SMP mana? SMP Negeri 1 Palembang. SMP Negeri 1. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Bentar lagi dia mau SMA. Ini hebat nih kan, maksudnya Cik Amal masih muda kelas 3 SMP, tapi cara mikirnya itu sudah
peduli dengan pemuda-pemuda lain, peduli dengan pendidikan. Nah, ini kan yang perlu juga Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Mungkin yang masih muda-muda juga di rumah lagi nonton. Nah, ini bakal jadi inspirasi nih. Kita bakal tanya lebih dalam lagi. Nah, kalau untuk si kok lagi Arin, apa alasannya nih untuk ikut dari ajang ini? Apakah pertama kali ikut perpejenan atau sudah pernah ikut sebelumnya? Karena Arin ini SMA ya, Cek? Arin SMA ya? Kelas berapa Arin? Kelas 10 baru naik, Kak. Oke. Oh, SMA mana Arin? Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Nah, itu Kusuma awalnya kenapa sih terpikir ikut ajang ini, Arin? Sebenarnya sebelumnya ada alumni, Kak, yang di sini sebagai putri pendidikan juga. Nah, habis itu Arin tuh kayak termotivasi buat ikut kan. Kayaknya ini tuh sepassion dengan Arin juga. Ini kan kegiatannya untuk hal yang positif. Betul. Sekaligus buat nambah pengalaman, pengetahuan, wawasan, juga bisa meningkatkan keterampilan sikap juga. Betul. Arin ngerasa kayak kalau gabung di sini tuh, oh satu komunitas nih tentang pendidikan kan, satu pemikiran. Nah, jadi di sini Arin merasa bisa meluangkan pikiran lebih deep lagi gitu loh. Oke. Nambah Di dalam pengalaman lagi juga. aja. Betul, Gitu ya. betul. Tapi sejauh ini sudah yang Arin dapatkan karena 2 minggu ya baru Iya, menjabat, itu sudah apa sih yang sudah berubah, mungkin perubahan apa yang sudah Arin rasain sampai sekarang? Mungkin yang pasti lebih berani meluangkan, memberikan pikiran kali ya, sama bertukar pikiran satu sama lain, sekaligus kayak ngasih apa ya, pendapat kali. Oke, untuk pastinya diarah ke pendidikan ya, Cek. Iya. Betul. 2 minggu kan masih singkat baru. banget, masih baru Iya, karena masih masa baru. tugasnya juga setahun ke depan ya, sampai tanggal sampai tahun 2024 nanti. Nah, mungkin kalau untuk Arin sendiri ada nggak sih campaign ataupun juga program-program yang pengen sebetulnya Arin cita-citakan nih dari ikut ajang ini sendiri itu seperti apa, Arin? Banyak sih, Kak. Untuk saat ini Arin sudah punya 11 proker. Di sini tuh Banyak ya, 11 program pacar calon presiden, Cek, itu Cek. Nyalek dulu minimal. Nyalek dulu ya. Silakan, Arin. Sebenarnya kan yang biasa dilakukan tuh kayak kunjungan ke panti asuhan, itu udah sering kan. Nah, Arin tuh bukan hanya ingin ke panti asuhan, tapi ke panti jompo. Di situ kita bisa ngelihat cara perawatan terhadap orang tua, jadi kita bisa menerapkan di kelak kemudian hari. Di situ juga kita bisa belajar cara merawat dan juga kayak mengimplementasikannya gitu. Bukan hanya panti jompo, kayak juga penggunaan LRT sekarang kan, Kak, itu berkurang. Nah, Arin ingin memanfaatkan LRT itu karena sekarang ini orang banyak menggunakan kayak gokar, Grab, biar mengurangi polusi juga. Selain itu juga apalagi ya, Banyak lah ya. banyak lah intinya, lupa. 11 ya. Iya. Kan, oke, luar biasa. Pastinya seorang anak SMA Cihagai kelas 10 peduli ya. kelas 10 kelas 1 peduli akan moda transportasi umum ya. Iya, mengajak masyarakat. Iya, teman-temannya mengajak masyarakat juga untuk menggunakan memanfaatkan juga pastinya moda transportasi yang sudah disiapkan sama pemerintah agar pastinya lalu lintas pun di Kota Palembang tidak terlalu macet ya kan. Benar, dan juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Iya, Seperti Cik Amal jangan sekali, lagi Kak. mobil pribadi ya. Oh iya, jadi naik apa? Naik LRT LRT, dong. betul. Iya, iya. Bentar lagi Naik Cik Amal dong. jadi duta LRT Sumsel. Wow, ganti kawan aku dong. Iya, iya. Oke, kita tanya lagi ke sebelahnya Nesya. Nesya, Iya. kalau tadi Arin udah ada 11 program kerja dan juga sudah selama 2 minggu juga kan? Iya. Iya, 2 Nesya ya. Nah, kira-kira dari Nesya sendiri dari SMP-nya sebagai duta atau putri pendidikan SMP Sumsel 2023 sudah ada juga nggak bayangan kira-kira apa yang mau dikerjain? Nesya sama kayak Kak Arin tadi telah membuat proker juga, program Iya. kerja. Sama seperti Kak Arin, Nesya ingin mengunjungi panti asuhan, panti jompo, dan juga menghadiri event-event yang ada di Palembang. Sebentar kayak bentar lagi kan bulan Ramadan kan. Nah, jadi kami tuh ingin berbagi dengan fakir miskin pastinya, bersedekah, sembako. Oke, Pokoknya gitu. kegiatan-kegiatan yang sosial, yang ya. nilai-nilai sosial yang tinggi Betul, ya. langsung terjun Oke, langsung ke masyarakat betul. mungkin. Baik, kita bakal ngobrol lebih panjang lagi dengan 3 narasumber yang luar biasa nih. Masih muda, belaga pulo, pinter pulo, Kayo rayo. masih surga. Ya, pemirsa pasti sudah sih kok ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
bersama kami di Halo Palembang dan Yap. kita masih di hari Jumat ya, Cihaga Jumat. Masih. Berkah. Kalau hari Sabtu Belum, sudah ya. masih. Baru Nggak tahu bentar iklan tadi. Segmen berubah hari. Kita harapkan juga pemirsa di rumah pasti selalu sehat ya Cihaga, Pasti. menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Ya. Karena hari ini sudah hari Jumat, mengawali weekend biasanya. Betul, Iya. 8 hari lagi atau kurang lebih 9 hari menuju ke tahun 2024 nih Cik Amal. Apa dia resolusi kira-kira? Sudah, pokoknya CHG jangan takut, ini hanyalah akhir tahun, bukan dari akhir segalanya. Iya. Betul, jadi apapun kalau memang resolusi belum tercapai, ya diusahakan tahun 2024 kita lebih giat lagi Yap. untuk mencapai ya cita-cita Betul, yang betul, kita betul. harapkan di tahun 2023 ini belum tercapai. Ya, mau Gitu. 2024 tidak tercapai, 2025. Iya, masih panjang. Masih panjang, masih hidup beda ya. Iya, kita tanya dengan adik-adik kita lagi nih, Iya, Cihaga. iya, kita Kita tadi lanjut. belum nanya nih dengan Carlos ya Carlos, terakhir ya. iya, Oke, iya. silakan. Apa Cihaga itu yang tanya? Mungkin prokernya kurang lebih sama Boleh, lah ya. Nah, tapi sekarang aku mau tanya lebih ke tantangan selama mengikuti putra pendidikan ini dari Carlos Dewe. Apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapin? Selama Carlos berada di jalan pendidikan ini, Carlos orang yang begitu pemalu ya saat awal-awal itu. Tapi dengan seiringnya waktu Carlos berada di sini, Carlos belajar cara how I be myself and how I get confidently talking with someone. Dan menurut Carlos tantangannya ya dari situ, karena Carlos kurang confident buat ngomong sama orang banyak sampai akhirnya Carlos berada di sini dan bisa melakukan itu. Wah, Dan luar menang biasa. ya. Sama Cak agak sih pemalu awalnya. Tidak, malu-malu ke Bias, Cihaga. awalnya malu-malu. Sudahnya Sesudahnya malu-malu gitu. iya, Cak Pak. ya. Tapi kan memang betul ya. paling tidak kan dia sudah Carlos sendiri sudah mau mencoba. Sudah Cihaga. mencoba dan berhasil gitu loh. Iya, luar biasa, betul. ya. At least he try gitu ya. Try. Soalnya dia bahasa Inggris, jadi si Ama harus Iya. pakai bahasa Inggris juga. Menyesuaikan sedikit-sedikit ya. Menyesuaikan, iya. Little ya. Iya, tapi juga dari Carlos sendiri ada nggak sih proker mungkin ataupun Iya. juga yang pengen benar-benar dijalankan selama menjadi putra dari pendidikan Sumatera Selatan 2023? Kalau dari Carlos pribadi, Carlos inginnya sekarang itu dimana kita lagi di era digitalnya ya. Carlos ingin dimana kita nggak hanya melakukan literasi di tatap muka saja, tapi juga melakukan literasi digital seperti membuat video-video edukasi atau seperti seminar online dan juga live Instagram gitu kan, lagi rame-rame sekali sekarang kan. Jadi mungkin itu saja yang ingin Carlos realisasikan di situ. Berarti memang literasi pun tidak hanya didapatkan dari sekolah ya. Iya, betul Melalui era digitalisasi pun Iya. dunia pendidikan pun harusnya memang sejalan nih dengan digitalisasi ataupun juga literasi yang ingin disampaikan dari teman-temannya Carlos sendiri. Alright. Seperti itu, alright, That's great. That's right ya. That's right. Oke. Iya, mulia gitu. sekali pasti cita-cita mereka bertiga ini Cihaga, karena Betul. memang bukan hanya pendidikan dari akademi sekolah pun yang didapatkan, dari jalur seperti ini pun mereka akan dapatkan experience baru, teman baru, pengalaman baru, wawasan dan edukasi pastinya. Betul, yang dan mereka itu jadi dapatkan. modal untuk mereka ya, untuk Betul. masa depan mereka ya. Baik, kita beralih lagi ke sebelahnya, ke Iya, Arin. ke Arin. Kalau Arin ada tantangan nggak sih ketika mengikuti ajang ini, atau Caknya udah ngerti tantangan? Oh iya, pasti ada lah. Iya, siapa tahu deh kan, pasti menang kan dari awal, udah yakin kan. Apa tuh Arin tantangannya? Sebenarnya Arin ini bukan menganggapnya sebagai tantangan karena ada the way out gitu loh. Pasti setiap tantangan tuh ada cara jalan keluarnya kan. Nah kalau tantangan untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh sebenarnya percaya diri aja, yakin gitu dengan kemampuan yang dimiliki. Juga jangan menganggap semua orang tuh saingan. Kita harus be confident kayak mandiri. Ourselves gitu, yang maju sendiri tanpa melihat orang lain kalau bisa. Kita boleh menjalin kayak bersosialisasi boleh, tapi kita harus di sini menjadi diri sendiri yang maju, sukses gitu Kak. Sukses untuk diri sendiri. Iya, confident ya, kelihatan banget ya kalau
confident. ini Arin ya, luar biasa percaya dirinya. Dan tapi itu jadi modal juga memang Cik Amalnya untuk mengikuti ajang-ajang perpejenan. Kayak Cik Amal dulu kan di Bujang Gadis, Iya. yang harus pede kan. Ngapa? Dia nak buka rahasia terus loh Cik Ade. Berapa tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu puas. Iya, tapi memang modal utama adalah percaya diri. Percaya diri. Iya, yakin dengan kemampuan kita ya Arin ya, betul. Kalau kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri, siapa lagi? Betul. Betul. Makanya kita tidak bisa menjadi juara nantinya Cik Iya, Hagai. betul, Nah, kalau kita ke Nesya nih, apa Nesya kira-kira tantangan yang sudah Nesya hadapi kemarin pada saat menjalankan ajang pemilihan putri pendidikan? Betul. Tantangan terbesar bagi Nesya yaitu saat mempelajari hal-hal baru di situ pastinya. Tapi seperti kata orang, kita bisa karena terbiasa. Jadi Nesya terbiasa akan hal itu dan Nesya pun membuktikan bahwa Nesya bisa. I can try it. Oke, berarti kita Betul. tantangannya mencoba hal baru tadi Cik Hagai. Iya, ya mungkin mereka tiga-tiganya baru pertama kali juga ya ngikuti Ada yang sudah ajang pernah mungkin perpejenan. ikutin ajang-ajang seperti ini sebelumnya? Baru sih. Baru, kalau kan juga. Oh, baru ya. Jadi Oke. mungkin awalnya masih ragu, tapi ujung-ujungnya seperti yang Nesa bilang tadi ya, yakin aja I can do it ya kan. do it. Dan akhirnya juga mereka keluar sebagai pemenang hari Betul, ini. pertama kali mencoba dan langsung menang Cik Hagai. Langsung menang, luar Bukan biasa. hal yang mudah pastinya. Kalau boleh tahu saingannya banyak nggak sih Dek teman-temannya? Lumayan banyak. Lumayan banyak peserta yang lain ya. Iya. Oke. Finalisnya ada berapa total untuk yang pendidikan? 60-an. 60 ya. Total SMP SMA. Oh, Iya. SMP SMA. SMP SMA 60. Iya. Nah, kan itu bukan hal yang mudah Cik Hagai Bukan, pastinya. betul. First try, first timer. Wow. Oh iya, first timer. First timer dan langsung menang Iya, ya. iya. Memang membuktikan bahwa percaya diri itu adalah hal utama. Habis dari situ kaget di hijau lah ya Pak Cak Galau. Biasanya short timer. Bukan. Beda ya. Lain Iya, itu iya. Cik Hagai dewe. Sudah banyak ya kita tahu Cik Hagai pastinya kalau dari Carlos sendiri, Iya. dari Arin dan juga Nesya punya tantangan tersendiri untuk menjalani dari Ajang ajang ini ya. pendidikan ini sendiri. Nah, kalau kita bertanya kemana lagi nih Cik Hagai? Kita balik lagi ke ujung ke Boleh. Carlos. Apa Kita yang mau mau tanya? tanyai sebagai putra-putri Sumatera Selatan ini, kira-kira ini kan udah menang nih di putra-putri pendidikan di Sumatera Selatan. Lalu setelah ini kira-kira apakah pengen ikut ajang-ajang lain? Kayak ini kan pasti banyak nih. Kedepannya ada putra remaja, putri remaja mungkin atau pariwisata mungkin. pariwisata, ada bujang gadis. Nanti mungkin ada kepikiran nggak dari Carlos kalian sendiri. bertiga? Nah, Ke Carlos. kita ke Carlos dulu. Kalau Carlos pribadi, as winner Putra Pendidikan Sumatera Selatan, Carlos ingin sekali mengikuti ajang nasional Putra Putri Pendidikan Indonesia, dan dengan itu Carlos bisa show the world that I can do it, and I feel confidently joining the national team. Ya. Oh, ada nasionalnya ini berarti ya? Iya. Iya. Kapan kira-kira Carlos? September atau September. tahun depan. Tahun depan ya. Oke. Kita doakan ya Cik Hagai. Amin. Yakin sih kalau sama Carlos Yakin, ya. karena Luar dia biasa. speak Englishnya so well. So gitu. friendly ya. So friendly. Iya, so friendly ya. Friendly. Friendly. Oke. Keren banget ya udah. Kalau dari Arin sendiri, Ya tentu saja butuh preparation ya buat tahun depan ikut PPPI. Ya bukan hanya dari biaya gitu, mulai dari public speaking, Iya. ikut-ikut workshop, pengalaman juga selama setahun menjabat ini kan Kak. Nah habis itu bukan hanya PPPI, mungkin setelah selesai Arin menjadi winner, Arin ingin mengikuti ajang lain yang berbaur pendidikan seperti ini. oke, masih di jalur Oke. pendidikan. Tetap ke pendidikan ya. Iya benar. Tapi terpikir untuk yang lain ada nggak? Mungkin ya pigeon-pigeon yang intinya go nasional lah. Oke. Kita doakan ya. Kalau ke Nesya nih gimana Nesya? Sama seperti Carlos dan Kak Arin tadi, Nesya juga ingin banget ikut ke Putra Putri Pendidikan Nasional. Ingin menambah experience, menambah wawasan, ilmu, dan teman-teman baru lainnya itu pasti Nesya mau banget. Oke, itu Wow, cita-cita Cik Hagai. luar biasa ya. Semoga ya tiga-tiganya. Karena ini kan pemenang Sumsel ya. Jadi otomatis mewakili Sumatera Selatan untuk ke Ajang nasional. ajang nasional ya. Berarti dia nasional ada juga yang SMP, ada yang SMA juga. Iya, betul. Digabung Kak. Oh, digabung. SMA kayaknya
kategori remaja. Oke. Remaja dan dewasa. Karena tahun depan udah SMA juga ya berarti Iya, ya. Carlos Carlos udah udah SMA dan Nesha udah SMA. Kelas 2. Nah, ngomong-ngomong masalah pendidikan nih guys, kira-kira apa sih kontribusi yang bakal kalian berikan di dunia pendidikan ini secara kalian ini adalah pemenang dari putra-putri pendidikan Sumatera Selatan. Kira-kira selain proker-proker tadi yang mengunjungi panti dan lain-lain, nah dari kalian sendiri apa kira-kira kontribusi untuk pendidikan di Sumatera Selatan yang rencananya akan kalian lakukan? Kalau Nesha sih ingin menyadarkan generasi muda Sumatera Selatan ini, seperti yang Nesha katakan tadi, betapa pentingnya pendidikan itu. Dengan melalui era digital ini, pasti anak-anak muda kan banyak tuh main gadget, handphone, laptop, dan lain hal sebagainya. Nesha ingin menyadarkan mereka dari media-media itu. Dari di media sosial juga ya. Kira-kira postingan udah berubah nih ya setelah jadi putri pendidikan ini sama sebelum terpilih. Kira-kira postingnya udah ya, lebih kenceng edukasinya. lebih kenceng ya edukasinya ya, benar ya? Betul banget. Betul ya, dari situ ya. Kalau dari Arin gimana? Mungkin kan sekarang ini sudah ada pengembangan IT ya. Benar seperti kata Nesha tadi, kita memanfaatkan untuk menunjang pembelajaran itu ada Google, internet, serta perangkat elektronik lainnya. Serta ya kita sekarang kan gunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan dan sebaik-baiknya. Karena itu tuh kurikulum yang termasuk perubahannya agak jauh gitu. Apa tuh kurikulum Merdeka tuh, Arin? Di sini tuh membuat siswa lebih aktif lagi. Jadi bukan hanya mencatat, menulis, penjelasan dari guru. Jadi kita itu di sini tuh kayak kayak berpresentasi ke depan kelas. Habis itu apalagi ya yang kayak Udah kayak kuliah lah ya. Iya. Kayak orang kuliah Bahkan ya. ada juga buat skripsi kayak gitu. ada buat Sudah mulai skripsinya. Sudah pelatihan. buat mungkin penelitiannya sendiri Iya, ya mungkin. benar. Karena kan Indonesia sendiri kan negara yang berkembang kan. Jadi pemerintah tuh ingin biar lebih meningkat Indonesia menjadi negara yang maju. Oke. Cara self developmentnya tadi lebih dikembangkan lagi. Iya. Cahaya. Yes, sir. Iya. Sadar gitu loh. Iya, lebih Menjadi ke remaja Indonesia presentation. sadar. Oke, now let's go to Carlos. Your Ya, turn, bro. Seperti yang dikatakan Nesa dan Kak Arin tadi, kalau kita tahu kan sekarang di era digital ini semua orang udah pakai HP ya rata-rata, dan mereka tuh bisa buka apa aja dari HP tersebut. Kalau inginnya mereka tidak hanya menggunakan HP untuk senang-senang, tetapi juga untuk mencari experience dan juga pembelajaran baru yang dapat informasi-informasi yang kita dapatkan dari handphone tersebut. Karena di era digital sekarang semuanya tuh bisa instan. Bahkan sekarang ada yang namanya Gojek kan, dan juga Google itu kita dapat informasi, kita bisa mendapatkan informasi banyak sekali dari Google tersebut. Dan kalau tidak ingin generasi sekarang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Oke, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Cihagai. Betul. Nah, Berarti rata-rata kalian akan memberikan edukasi dan juga kontribusi pendidikan dari sosial media masing-masing ya. Betul. Banyak kan? Betul banget. Oke, dengan konten-konten yang kalian siapkan pasti ya. konten edukasi Konten mungkin edukasi. yang akan dilakukan ya. Nah, Ya. kalau Cia mau pengen tahu nih aktivitas di luar sekolah sebenarnya ganggu nggak sih dengan aktivitas yang kalian jalani sekarang ini? Kalau dari Nesha sendiri gimana? Kalau Nesha bagi waktu. Jadi Nesha bagi waktu untuk sekolah, tugas dari sekolah pastinya ada, les, dan juga Nesha juga harus poker, memikirkan proker-proker Nesha. Jadi Nesha harus pinter membagi-bagi waktu Nesha. Tapi ganggu nggak kira-kira? Enggak Nggak bisa untuk ya? sekarang nggak Oke. bisa. Tetap bisa Cia membagi waktu. Betul. Kalau dari Arin sendiri gimana, Arin? Iya, benar sekali kata Nesha tadi ya, kita tuh harus bagi waktu. Apalagi Arin ini kan banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah gitu. Iya, Nah, tadi drum ya. Terus selain drum ada lagi nggak kira-kira Arin? Les-les? alat musik lainnya. Dulu kalau di luar alat musik sendiri tuh kayak drum, piano, gitar, bisa semua sih Kak. Selain Luar biola. biasa Kalau ya, talent. Kalau les-les seperti bahasa Inggris dan lain-lain, berenang mungkin ada juga Iya, dilakukan? dulu kalau untuk sport Arin bisa basket juga, habis itu berkuda. Berkuda. Oke. Basket Cihagai boleh nih ajak Arin nih. Oh, boleh nih, coach. Nanti Coach, kita ajarin. Coach Hagai. Biasa aktif banget ya. Tapi nggak ganggu, kira-kira ganggu nggak Arin aktivitas sekolah sama yang Arin lakukan kegiatan
kegiatan di luar sekolah? Sebenarnya 50-50 ya, asal kita bisa sesuaiin yang mana yang lebih important gitu loh. Oke, tapi tidak mengganggu. Yang jelas nomor satu pasti sekolah dulu, Sekolah. gitu Pendidikan ya. nomor satu ya. Pendidikan. Karena mereka Iya. putra putri pendidikan. Betul. Iya, sesuai dengan namanya. Iya. Oke, Nah, kalau Carlos, kita tahan dulu. kita tahan dulu. Iya, iya, iya. Kita tanyanya sudah iklan ya. Jadi pemirsa, kita bakal balik lagi. Sedang saya Siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, Bang Cek Wicek masih bersama kami di Studio 2 Pal TV Memang Punya Kita. Program Halo Palembang tentunya menyapa Bang Cek Wicek dengan segala informasi dan juga inspirasi yang bakal kita tunjuk ke di hari ini, hari Jumat, Hari Ibu. Selamat Hari Ibu buat seluruh ibu-ibu di Sumatera Selatan, Indonesia, dan seluruh dunia, dan seluruh alam semesta ini. Siapa tahu ada yang lagi di bulan kan? Lengkapnya. Kira-kira tadi Cik Amal, Cik Haga nak ngomong selamat hari ibu untuk ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Iya. Asal jangan muda marah dengan muda lapar. Oh iya, tidak boleh ya. Iya, kita masih dengan Sabar. 3 adik-adik kita yang luar biasa ini. Pasti Cik Haga, tadi kita sudah nanya ya, banyak sekali ya kita Betul. kenal dari Carlos, Nesha, dan juga ada Arin. Nah, kita terakhir tadi agak terpotong nih di Iya. Carlos. Boleh Carlos dilanjutkan kira-kira pertanyaan dari yang sudah dijawab dari teman-temannya tadi? Boleh izin diulang? Boleh. Oh, Cik Haga tadi- ini ulangi. Lupa pasti. Iya, lupa. Jadi maksudnya kegiatan putra putri pendidikan ini kira-kira mengganggu tak dengan pendidikannya sendiri di sekolah, Carlos? Sebelum kita mengikuti ajang seperti ini, kita harus tahu bahwa kita nih harus bisa nih membagi waktu agar kita tidak mengganggu sekolah kita dan pembelajaran kita. Dan kalau sudah memikirkan hal tersebut, jadi menurut kalau sendiri tidak merasa terganggu, karena kalau sudah bisa menata kegiatan Carlos begitu. Oke, selain Karena hal itu, jadi untuk kegiatan ini tidak benar-benar mengganggu kegiatan belajar Carlos di sekolah maupun di tempat lain. luar biasa. Kalau selain sekolah, Carlos kegiatan di luarnya apa? Kalau Carlos les, tapi Carlos prefer online karena bisa dari rumah. Jadi Carlos bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal lain. Oke, les apa yang di rumah Carlos? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kalau untuk aktivitas fisik ada les lagi, sport mungkin atau alat musik? Tidak ada. Oh, belum ada. Tapi itu dulu Carlos pernah mengikuti banyak sekali kursus ya, seperti kursus biola dan juga gitar. Cuman sekarang udah tidak Carlos teruskan. Oke. Karena Carlos masih butuh space untuk melakukan hal lain. Betul, itu dia Cihagai. Betul, ya. Jadi memang mereka jangan terlalu diporsir Porsir, ya. dengan Iya. waktu kegiatan yang ada di luar sekolah. Mereka juga butuh me time anak-anak tuh, butuh main ya kan, betul Iya. kan? Ini penasaran Carlos nih makan apa ya? Bijak banget ya, masih Iya. kelas 10 ya. Dia sudah bisa les violin tadi dia bilang, Iya, iya, biola, iya. Cihaga. Betul. Bijak banget jawaban-jawabannya ya. Betul. Nah, dari kalian bertiga ini, boleh nggak kasih pesan atau motivasi yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda seumuran kalian yang SMP dan SMA mengenai ya pendidikan, yang mulai perjalanan pendidikan mereka? Kira-kira apa sih hal yang mau kalian sampaikan ke mereka? Betul. Sekarang dengan tema kita juga ini tumbuh bersama ilmu. Tumbuh bersama ilmu, Nah, ya. kira-kira apa sih yang bisa kalian implementasikan ke depannya kira-kira? Dari Nesha Dari boleh? Indonesia, terus semangat dan pantang menyerah walau menghadapi berbagai masalah dan hadapan. Be yourself, be confident. I can be whenever what I want, and so you too. Wow. Biasa loh. Dia sudah menunjukkan moto dan jargon. Iya, 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 iya. Iya. Mantap itu. Pinjam dulu 100 kalau cak. Bukan. Iya, bukan. 200 sekarang sudah. Iya, iyalah 200 sekarang. Kita ke Arin, boleh Rin dikasih motivasi buat teman-teman di rumah apa? Oke, jadi sebenarnya kita harus peka dan peduli terhadap pendidikan karena memang pendidikan itu sangat penting. Jadi jika kita kalah atau kita gagal dalam sesuatu, jangan kecewa dan jangan khawatir. Kita harus terima kenyataannya, lalu kita perbaiki dari kesalahan yang ada menjadi better person lagi. Kalau misalnya kita berhasil juga tetap jangan sombong, kita harus rendah hati dan juga teruskan lagi
peningkatan pencapaiannya, itu saja. Yes, luar biasa. Setuju sih. Win or lose itu are just a result. Jadi itu cuma hasil aja. Tapi yang paling penting kan adalah prosesnya ya, proses dalam Bagaimana kita menjalani. menjalankan. Iya, karena hidup juga masih panjang, Cik Amal ya kan. Kita harus terus belajar dari kemenangan, bahkan dari kekalahan. Carlos, boleh Carlos pesan-pesannya untuk teman-teman yang masih muda. As Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2023, saya ingin untuk semua kalangan maupun yang tua ataupun muda, jangan jadikan ekonomi atau apapun permasalahan pendidikan kalian sebagai tembok kegagalan kalian, di mana sekarang orang beralasan, aduh aku nggak punya duit nih, gimana nih cara aku biar dapat pendidikan. Jangan, kita dapat bisa mempelajari sesuatu hal itu di mana saja. Dan kalau hanya soal ekonomi, sekarang ada yang namanya beasiswa, itu kita bisa memanfaatkan itu dari diri kita sendiri. So the point is you have to learn better things to do kehidupan yang berkelanjutan, and also be yourself. You must stay humble, and also like I said before, be yourself. Thank you. Wow, biasa Cihaga. Iya, terpana ya Cihaganya Carlos ngomong. Kamera tadi luar biasa memang ya. Iya, sangat menginspirasi ya pastinya. Iya. Semoga memberikan semangat lagi, motivasi lagi Iya untuk dong. Betul. teman-teman seumurannya dari Nesha, dari Arin dan juga dan Dari Carlos. Karena pendidikan ini adalah fondasi juga, Cik Amal ya, untuk sebuah bangsa yang maju itu ya dipengaruhi sangat oleh pendidikannya. Nah, setelah kalian menang ini nih, kira-kira apa sih respon orang tua dan juga keluarga atau teman-teman sekitar? Apakah pas masuk sekolah diteriakin kan, wah Nesa, Menang ya, Arin. Iya, Arin, ya. Kira-kira apa sih yang kalian bisa influence-kan ya, kalian bisa tularkan setelah kalian menjuara atau menang Betul. dari ajang ini? Kira-kira dari Nesha sendiri apa, Nesha? Respon dari orang-orang sekitar Nesha tentunya sangat positif, dari orang tua, guru, teman, serta orang-orang yang Nesha sayangi. Mereka selalu mensupport Nesha, jadi tentu mereka sangat bahagia atas kemenangan Nah, kalau yang ini. sudah Nesha tularkan, penyakit kalau tularkan apa ya kira-kira? Influence-kan lah ya, Iya, kita iya. bahasanya tuh ya. Kira-kira apa nih Nesha yang sudah Nesha influence-kan untuk teman-teman sekitar? Nesha, ya seperti kata Nesha tadi, menyadarkan generasi muda terhadap pendidikan, betapa pentingnya pendidikan itu. Oke, bisa komen mungkin teman-teman, ayo teman-teman jangan males, ayo kita sekolah atau kita apa gitu ya, mungkin dari hal-hal yang kecil seperti itu sudah Nesha lakuin belum kira-kira? Kayaknya kalau dari teman-teman Nesha, ya sudah. Sudah ya, oke. Karena memang harus mulai good dari influence. iya, dari lingkungan terdekat dulu ya. dari keluarga, teman-teman terdekat. Nah, kalau Arin sendiri responnya orang tua Iya. atau orang-orang terdekat gimana tuh Rin pada saat sudah menang? Iya, alhamdulillah responnya tuh positif semua. Tapi mungkin sekolah juga belum bisa upload gitu, karena baru-baru ini kan sibuk karena ada yang sampai ajang nasional. Tapi alhamdulillah respon guru-guru itu baik. Mereka juga katanya ingin mengadakan kayak kampanye gitu loh, Kak. Nah, selain itu juga harapan Arin bukan hanya menang-menang aja gitu loh, tapi orang juga jadikan motivator untuk kedepannya bisa mengikuti ajang-ajang gini. Jadi sebagai inspirasi gitu. Benar. Betul. Karena banyak memang orang itu untuk ngikutin satu ajang ini ngelihat temennya dulu atau ngelihat seniornya. Oh, ini Arin bisa. aku Berubah juga. nih ternyata Iya, ya setelah dari berubah. ikutin ajang ini Pengen Arin juga dong. baik. Betul. Tapi kalau untuk Arin sendiri sudah menularkan sih belum kira-kira good influence yang baik ke teman-teman maupun ke keluarga? Sudah Oke, lumayan. contohnya apa tuh kira-kira Rin? Kemarin ada yang ikut kayak forum anak, Arin ajak mereka juga ikut forum anak, akhirnya juga alhamdulillah keterima. Oke. Jadi kami ikut membangun komunitas bersama gitu. Benar. Aksi sosial nih Cihaga. Menyebarkan Betul. spread positive things. Oke, Wah. spread positive things. Wow. Itu keren. Keren. Oke, Nah, kalau Carlos nih, gimana Carlos? Tentu saja kalau dari orang tua dan orang-orang sekitar tuh sungguh bahagia dan sangat positif sekali jawaban dari mereka, dan Carlos juga sangat disupport oleh keluarga Carlos dan juga diberi apresiasi oleh sekolah, dan mereka sangatlah
tidak mengecewakan begitu ya. Mereka sangat baik. Selamat Carlos and things like that, and they congratulate me so good, and I feel satisfied after I win this Competition, kegiatan ini. yes. Terus apa yang sudah Carlos influence-kan untuk orang-orang sekitar? Sekarang ini kita lagi di generasi Z, kalau orang Gen Z, oke. Most people, Gen Z people maksudnya, itu mereka kaum berbahan dan juga kaum yang, aduh, overthinking gitu. Mereka selalu bilang, Carlos, aku mau ikut nih, tapi gimana ya? Banyak tapinya ya, gitu ya. Tapi. And I said, kamu jangan kayak gitu. Kamu lihat aku bisa sampai sini. Even though aku juga dulunya tapi seiring berjalannya waktu kita harus sadar gitu, kita harus terima dan jangan expect too high or else kita bisa kecewa sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi. And kalau belajar dari situ, dan mereka alhamdulillahnya termotivasi, mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dari yang Carlos sebutkan. Oke, itu dia spread positive things-nya. Betul. Ya, jangan malu untuk memulai. tambahin nggak? Boleh silakan. Kalau sampai habis segmen apa-apa. Jangan dikurangin ya. Iya, silakan Arin, kenapa? Jadi kan lengkapin dari Carlos tadi ya, Gen Z sekarang nih bisa sering dibilang orang tuh sebagai generasi strawberry. Kenapa tuh? Apa tuh generasi strawberry itu kan? Ya sesuai dengan namanya kan, cantik, elok dan indah dari luarnya, tapi dalamnya itu mudah hancur. Waduh. Kalau dipijak. Nah, di situ tuh pendidikan itu mulai kelihatan. Hal itu tuh kayak mulai terlihat dari para remaja berkurangnya mereka keinginan ataupun minat untuk menuntut pendidikan. Nah, jadi Arin tuh kami lebih tepatnya mengajak generasi muda tuh untuk menjadi generasi emas penerus bangsa yang bisa menghadapi tantangan perubahan sosial gitu. Oke, jadi semoga generasi strawberry tadi memang tidak seperti yang digambarkan ya, Iya, Arin, melainkan ya. generasi emas. Benar, melainkan generasi emas ya. Benar. Strawberry emas jadinya ya. Bukan strawberry itu merah. Ya dilapis emas kalau kan Emas, ya. iya, berarti sekuat emas ya. Yes. Walaupun tapak Penting. tapak luarnya cantik, tapi dalamnya juga kuat seperti Kuat, itu, tidak benar. mudah diinjak-injak dan Benar lemah sekali. guys. Setuju sih. Nah, mungkin terakhir nih harapan dari kalian masing-masing Ya. untuk ke depan mungkin. Mungkin lebih fokus ke pendidikan itu gimana Iya. kira-kira sebagai duta putra putri pendidikan Sumsel 2023 ke Nesya, boleh Nesya? Hal yang Nesya inginkan Iya, Harapannya ke depan. harapan Nesya ke depan itu para generasi muda di Indonesia terutama di Sumatera Selatan ini sadar betapa pentingnya pendidikan itu baik formal maupun non formal. Oke. Kalau formal kan kita dapatnya di sekolah. Ya, IPA, IPS, matematika. Kalau non formal kan kita bisa dari bakat kita dan minat kita. Seperti Nesya di bidang sport dan alat musik, Nesya di alat musik bisa bermain keyboard dan piano. Di sport Nesya bisa bermain taekwondo. Pernah ngikut ajang internasional Iya, juga. saya pakai KHG deh. Saya pakai KHG deh. Jangan. Iya. Ajarin. Iya, tapi memang harus aktif di pendidikan formal maupun juga non formal Iya, seperti betul itu. banget. Itu ini ya sebagai motivasi ya untuk teman-temannya ya. Jangan hanya rebahan aja ya Nesya ya. Iya dong. Oke. Nah, kita ke Arin, gimana Rin? Jadi intinya tuh kejarlah pendidikan setinggi mungkin karena untuk mencapai ilmu itu nggak ada pernah habisnya. Jadi ya contohnya Arin tuh pernah sekolah ini kan ngelihat kakak-kakak kelas yang bisa sekolah misalnya nggak harus di luar negeri, dalam negeri aja sudah cukup, tapi dengan beasiswa ataupun jalur SNBP. Arin pengen kayak kalian itu bisa mengejar beasiswa sesuai dengan kata Carlos tadi. Jadi jangan terpaku kayak nilai aku harus bener. Jadi kejar aja nilai dari kelas 10, 11, 12. Karena prosesnya yang akan dilihat, bukan akhirnya. Jadi proses yang dilihat, bukan nilai akhirnya. Proses akan menentukan hasil ya. Terus belajar ya, sampai kapanpun harus terus belajar. Jangan hanya terkendala ekonomi, jadi kita nggak mau mencoba dunia pendidikan yang lebih lanjut seperti itu ya. Benar. Tuh. Kita ke Carlos nih yang terakhir. Gimana Carlos? Carlos ingin pemuda-pemudi sekarang untuk sadar betapa pentingnya pendidikan seperti yang mereka katakan tadi. Mereka tuh seperti orang yang kurang peka gitu sama sekitar. Mereka kayak terpaku sama satu hal yang mereka
mereka pikirkan selalu dan ujung-ujungnya menjadi overthinking dan ya Keinsecurean sendiri. yeah, about insecurities and stuff like that, and they go like aduh atau tapi gitu. Kau mending. Iya, mending ini, mending itu. Dan juga balik lagi ke Gen Z dan generasi digital sekarang, di era digital sekarang, kita tuh harus bisa memanfaatkan semuanya gitu. Kita tuh dikasih fasilitas. Jadi fasilitas itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak disia-siakan. As Putra Pendidikan Sumatera Selatan and student of SMP Negeri 1 Palembang, we must be creative, innovative, and unity. Wow, kita boleh tepuk tangan dong mama-mama, kakak-kakak Luar biasa. 3 adik kita yang luar Carlos, biasa. Arin dan juga Nesya. Iya. Thank you so much. Terima kasih. For coming dan juga pastinya for inspiring every one of us dan juga seluruh masyarakat Sumatera Selatan hari ini. Maju terus buat kalian bertiga. Terus dunia pendidikan Maju terus Indonesia. dunia pendidikan Indonesia. Dan Semoga memang bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang kalian cita-citakan nanti, bisa menginfluence teman-temannya ke good things tadi ya pastinya. Semoga pendidikan kalian juga terus melejit sampai Amin. ke luar negeri mungkin. Yes. Wah, Luar angkasa lah. Iya. Hah? Kak jangan. Tapi jadi astronot kan, tak Iya, tahu iya, kan. Kak Amal dan C. Hagai Iya. doakan pastinya ya selalu sukses membanggakan orang tua dan lingkungan sekitar. Betul. Thank you sekali lagi guys. Iya, Maju sehat terus. selalu. Oke. Nah, Bang CBC, itulah tadi Halo Palembang edisi hari ini yang lewat nggak kan nonton dari segmen 1. Pacak nonton di YouTube ya? Pacak nonton di YouTube. Buka Betul. YouTube, program Pal TV bakal Ada di- diupload paling lambat besok itu sudah ada lagi. Wah. Oke. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 10 akan ada banyak informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Bang CBC yang nonton. Aku Hage KND. Dan aku Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik.